Go get everything Mother Earth transcends. Pengertian ventilator. Ventilator adalah suatu alat yang digunakan untuk membantu sebagian atau seluruh proses ventilasi untuk mempertahankan oksigenasi. Ventilator juga merupakan alat bantu pernapasan bertekanan negatif atau positif yang menghasilkan udara terkontrol pada jalan napas. Pasien mampu mempertahankan ventilasi dan pemberian oksigenasi dalam jangka panjang. Tujuan pemasangan ventilator mekanik. Ada beberapa hal yang menjadikan tujuan dan manfaat penggunaan ventilasi mekanik ini dan juga beberapa kriteria pasien yang perlu untuk segera dipasang ventilator. Tujuan ventilator antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi kerja pernafasan, selain itu mengurangi aktivitas kerja otot-otot pernafasan dengan bantuan ventilator mekanik. Bertujuan untuk membantu mengistirahatkan otot-otot pernafasan. Yang kedua, meningkatkan tingkat kenyamanan pasien. Yang ketiga, pemberian MV yang akurat. Yang keempat, mengatasi ketidakseimbangan ventilasi dan perfusi. Yang kelima, menjamin hantaran O2 ke jaringan adekuat. Indikasi penggunaan ventilator. A. Pasien dengan gagal nafas. Pasien dengan distres pernafasan, gagal nafas, henti nafas atau apnu, maupun hipoksemia yang tidak teratasi dengan pemberian oksigen merupakan indikasi ventilasi mekanik. Distres pernafasan disebabkan ketidakadekuatan ventilasi dan atau oksigenasi. B. Infusifisiensi jantung. Tidak semua pasien dengan ventilasi mekanik memiliki kelainan pernafasan primer. Pemberian ventilasi mekanik untuk mengurangi beban kerja sistem pernafasan sehingga beban kerja jantung juga berkurang. C. Disfungsi neurologis. Pada pasien dengan GCS 8 atau kurang yang berisiko mengalami apnu berulang juga mendapatkan ventilasi mekanik. Selain itu, ventilasi mekanik juga berfungsi untuk menjaga jalan nafas pasien serta memungkinkan pemberian hiperventilasi pada klien dengan peningkatan intrakranial. D. Tindakan operasi. Tindakan operasi yang membutuhkan penggunaan anestesi dan sedatif sangat terbantu dengan keberadaan alat ini. Risiko terjadinya gagal nafas selama operasi akibat pengaruh obat sedatif sudah bisa tertangani dengan keberadaan ventilasi mekanik ini. Efek samping pemasangan ventilator. Yang pertama, infeksi saluran pernapasan. Yang kedua, luka di mulut dan tenggorokan. Prosedur pemasangan selang atau intubasi menimbulkan luka di mulut. Yang ketiga, penumpukan dahak di saluran pernapasan. Yang keempat, cedera paru-paru. Penggunaan alat ini juga bisa membuat paru-paru cedera bila prosedur pemasangan tidak sesuai standar. Yang kelima, keracunan oksigen bila penggunaan alat tidak sesuai dengan standar. Yang keenam, gangguan peredaran darah. Penggunaan alat ini dalam waktu yang cukup lama berpotensi menyebabkan terganggunya aliran darah akibat tromboembolisme. Selanjutnya, persiapan peralatan. Yang pertama itu sarung tangan, yang kedua ambu bag lengkap, yang ketiga suction lengkap, yang keempat spuit untuk mengembangkan balon, yang kelima laringskop dengan blade sesuai ukuran, lampu menyala terang, jeli, plester, gunting, stetoskop, dan endotrakeal. Intubasi mekanik. Yang pertama yaitu sambungkan stop kontak dengan sumber listrik, nyalakan ventilator dengan menekan tombol on. Yang kedua, pasang corrugated sesuai dengan kegunaan pada dewasa atau pada anak-anak. Yang ketiga, isi humidifier dengan aquades steril, kemudian nyalakan dengan menekan tombol on. Yang keempat, setting ventilator sesuai dengan pesanan dokter mengenai mode VT, frekuensi nafas, rasio, SiO2, ASB, PEEP, dan lain-lain. Yang kelima, sambungkan corrugated dengan endotrakeal yang terpasang pada pasien. Yang keenam, pastikan bahwa alat resusitasi perlengkapan ventilator berfungsi dengan baik. Yang ketujuh, pastikan bahwa penderita selalu dimonitor fungsi pernafasannya dan saturasi oksigen. Yang kedelapan,
Lakukan segala tindakan dengan memperhatikan teknik aseptik dan universal presaution. Yang kesembilan, lakukan suction secara rutin, biasanya tiap 4 jam. Bila perlu, boleh dilakukan di luar jadwal. Yang ke-10, pastikan humidifier berfungsi dengan baik. Air yang tertampung dalam water trap secara rutin harus dikosongkan. Yang ke-11 yaitu rubah posisi pasien tiap 3 jam untuk postural drainage ataupun untuk pengembangan paru-paru. Ke-12, pastikan posisi tabung atau pastikan posisi tubing ventilator dalam keadaan tepat. Yang 13 atau yang terakhir, pastikan NGT pada posisi yang benar. Lakukan aspirasi tiap 6 jam atau setiap akan memberikan nutrisi internal. Dan untuk teman-teman yang berkeinginan untuk menjadi seorang perawat, ayo gabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan. Kami dibekali dengan laboratorium, perpustakaan, dan pastinya dosen-dosen yang profesional. Jadi untuk kalian yang berkeinginan untuk menjadi seorang perawat, ayo gabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.